Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Kali ini kita akan membahas salah satu klub yang mempunyai ideologi paling kiri di Jerman bahkan dunia. Yaps, betul saja jika kamu sudah mengetahui lambang ini, St. Pauli adalah jawabannya, klub yang punya ideologi kuat di sepak bola, bahkan prestasi tak menjadi sebuah keharusan bagi St. Pauli. Penasaran pembahasannya seperti apa? Tapi sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik di dunia sepak bola lewat channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. St. Pauli atau St. Pauli mungkin tidak setenar klub-klub sepak bola di Jerman seperti Bayern Munchen ataupun juga Borussia Dortmund. Namun St. Pauli mempunyai penggemar dan fans yang sangat militan. St. Pauli merupakan klub dengan ideologi sayap kiri. Kiri yang dimaksud di sini adalah keberpihakan pada mereka yang lemah, tertindas dan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Mayoritas pendukung Pauli ini berasal dari kelas pekerja di distrik St. Pauli, Hamburg, Jerman. Klub ini berdiri pada 15 Mei 1910 di sudut Hamburg, sebuah kota pelabuhan yang didominasi kelas menengah ke bawah seperti buruh, nelayan, hingga pekerja seks komersial. Kondisi ini membuat St. Pauli bernasib berbanding kebalik dengan sang rival kota Hamburg, yakni Hamburger SV yang lebih mapan dan berprestasi. Akan tetapi St. Pauli lebih dari sekadar klub sepak bola di Jerman, mereka memiliki idealisme dan komitmen kuat kepada lingkungan sosial. Walaupun mempunyai penggemar yang begitu militan, tapi jumlah fans St. Pauli tentu tidak terlalu besar seperti tim-tim kaya Liga Jerman. Kendati tidak mempunyai basis pendukung sebesar Munchen atau Borussia Dortmund, St. Pauli adalah klub sepak bola layaknya seperti Livorno di Italia atau Rayo Vallecano di Spanyol. Memiliki supporter setia dari kalangan sayap kiri, working class, punks, skinheads, penggiat antifasisme, rasialisme, homofobia, seksis, serta menjadi klub yang berbeda bagi mereka para pembenci kapitalisme yang mengutuk peperangan. Secara praktiknya bisa dikatakan jika St. Pauli ini adalah klub penentang sayap kanan dan tak suka dengan kemapanan. St. Pauli mempunyai markas yang bernama Millantor Stadion. Di setiap pintu masuk stadion mereka tertulis kata-kata tidak ada tempat untuk homofobia, fasisme, seksisme, dan rasisme. Lokasi stadion ini terletak di area dermaga Hamburg yang dipenuhi berbagai basis pendukung yang beragam. Mereka yang bekerja di kelas bawah tadi seperti nelayan, buruh, hingga segelintir elemen punk adalah pendukung setia Pauli. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di St. Pauli menjadikan klub ini sebagai representasi masyarakat kelas bawah, bukan hanya di Hamburg dan Jerman, tapi juga di seluruh dunia. Sebagai klub dan komunitas, St. Pauli adalah gerakan antifasis yang jelas dengan dibuktikan lewat kampanye antifasis terkemuka yang diikuti oleh para penggemar di setiap pertandingan kandang maupun tandang. Secara kebijakan, St. Pauli juga mengambil langkah khusus dengan melarang semua perlengkapan atau simbol ideologi politik sayap kanan saat berada di tribun. St. Pauli punya basis fans terbesar yang sering dikenal dengan nama Van Laden. Fans memang penyumbang terbesar identitas Pauli. Van Laden muncul karena lahirnya penggemar di seluruh kota di Hamburg pada tahun 1983. Van Laden dibentuk dengan tujuan utama mendidik penggemar muda melawan hooliganisme dan kekerasan umum. Disinilah simbol St. Pauli Fans gegen Rechts atau St. Pauli Fans Against Nazi muncul yang terkenal hingga sekarang. Para fans Pauli sering memakai simbol identik tengkorak dan tulang bersilang sebagai simbol tidak resmi klub. Lalu kenapa klub ini lebih akrab dengan simbol kepala tengkorak ya? Gambar tengkorak ini sejatinya bukanlah logo klub. Simbol tengkorak atau bajak laut sebenarnya bukan logo resmi klub. Penggunaan tengkorak merupakan inisiasi dari para supporter yang mencerminkan ideologi atau sikap mereka terhadap situasi politik baik itu di Jerman maupun yang tengah terjadi di belahan dunia lain.
Tengkorak melambangkan pemberontakan menentang aktivitas sayap kanan, sebuah manifestasi gerakan antifasisme atau Antifa. Lambang tengkorak dengan tulang menyilang itu pertama kali dipergunakan pada tahun 1980-an sebagai bentuk nyata anti kemapanan para supporter St. Pauli. Hingga saat ini St. Pauli pun dikenal dengan julukan Buccaneers of the League atau bajak lautnya Liga. Lambang asli atau logo klub mereka yang sebenarnya merupakan sebuah bangunan gereja atau kapel dengan unsur batu berwarna putih dan merah. Gambar tengkorak dan tulang bersilang ini merupakan sebuah paradoks yang diciptakan oleh para fans St. Pauli terhadap masa lalu kelam negaranya. Alih-alih mendukung masa lalu negaranya, St. Pauli justru merupakan orang-orang yang anti-Nazi, anti-fasis, dan justru kebanyakan menganut ideologi anarkisme yang identik dengan kesetaraan sosial. Hal tersebut terjadi lantaran distrik ini dihuni oleh mayoritas kelas pekerja yang memang seringkali dianggap masyarakat kelas 2 dan sering terpinggirkan. Namun semangat dari kelas menengah ke bawah yang solid inilah menjadi St. Pauli menjadi kuat. Saat bertanding, St. Pauli mempunyai lagu sendiri untuk menghargai perjuangan para pemain di lapangan. Setiap awal atau sesudah pertandingan, para pemain akan menyanyikan lagu dari AC/DC yang berjudul Hells Bells. Beberapa penggemar juga mengenakan atribut punk rock saat mendukung St. Pauli bertanding, layaknya menonton konser musik. St. Pauli adalah punk rock yang dimanifestasikan dalam sepak bola. Bahkan di dalam stadion, klub mempunyai studio musik. Studio itu dibangun untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan musik. Karena menganggap sama dan setara melalui asas sosialisme yang mereka anut, menjadikan para fans St. Pauli jadi salah satu supporter dengan fanatisme ideologis yang paling kuat. Bahkan mereka tak mempermasalahkan sebuah prestasi klubnya dan akan tetap setia mendukung meskipun St. Pauli meski berada di klasemen terbawah sekalipun. Yang tidak biasa tentunya saat para supporter ini lebih merasa terhormat jika peringkat klubnya terperosok ataupun yang paling rendah sekalipun dibanding harus menerima suntikan kapitalis demi prestasi instan. Para fan laden St. Pauli bahkan sangat menentang sponsorship dan pengembangan komersial di dalam klub. St. Pauli pada dasarnya sering dilanda kerugian finansial dibandingkan dengan klub Jerman lainnya. Prestasi St. Pauli. Pada tahun 2001 untuk keempat kalinya St. Pauli bermain di Bundesliga Jerman. Sayangnya pada saat itu Pauli hanya bertahan satu musim saja di Bundesliga, bahkan tahun-tahun berikutnya Pauli harus degradasi hingga ke Divisi 3. Sejak berdiri pada 1910 silam, St. Pauli belum pernah meraih prestasi yang benar-benar mentereng. Raihan terbaiknya mungkin hanya mencapai semifinal kejuaraan nasional Jerman setelah Perang Dunia ke-II pada tahun 1940-an. Selain itu, Pauli juga pernah jadi runner-up di Bundesliga 2 musim 2009-2010. Pencapaian ini membuat St. Pauli promosi ke Bundesliga untuk kelima kalinya meski harus kembali degradasi di musim berikutnya 2010-2011. Setelah penantian 13 tahun di musim ini 2024-2025, St. Pauli kini kembali ke kasta tertinggi sepak bola Jerman. St. Pauli memastikan promosi setelah menang 3-1 di laga terakhir atas tamunya Osnabrück. Pauli finish di posisi pertama dengan mengemas 69 poin dari 34 pertandingan. Promosi St. Pauli semakin terasa spesial oleh para penggemarnya sebab rival sekota mereka Hamburg SV kembali gagal promosi. Mungkin bisa bertahan di Bundesliga lebih dari satu musim bisa dikatakan prestasi yang cukup baik bagi St. Pauli ya football fans. Korelasi ideologi dan prestasi klub berbanding terbalik artinya dengan sikap ideologi politik yang dipilih berimbas pada mentoknya prestasi. Di sisi lain, zaman menghendaki modernisasi dalam berbagai hal untuk maju. Mengingat keberadaan St. Pauli berarti mengingat kuatnya ideologi berdasarkan kultur masyarakatnya. Prinsip anti-mapan dan anti-resim fasisme di Jerman membuat Saint hingga ke seluruh dunia. Oke football fans, itu tadi adalah kisah perjalanan klub St. Pauli yang punya ideologi kuat sampai sekarang. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan share konten ini supaya bisa terus berkembang. Tulis pendapat kamu di kolom komen dan enaknya kita bahas apalagi ya football fans di video berikutnya.